Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan tentang perempuan itu lebih memiliki hak atas dirinya dalam hal apa saja. Nah, bahwa perempuan itu harus lebih memahami kondisi dirinya karena dia lebih berhak menjaga dirinya daripada siapapun. Jadi kudu hati-hati nang awake dhewe. Satu hadis an Ibni Buraidah an Abi qala ja'at fatatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inna abi zawwajani. Teko sapa fatatun pemudi, ada seorang perempuan pemudi datang kepada Nabi. Lalu ia matur kepada Nabi, saya akan dinikahkan oleh ayahku dengan saudara, anak saudaranya ayahku. Pernikahan ini hanya untuk mengangkat, dilakukan hanya untuk mengangkat derajatnya saudaraku. Lalu bagaimana ini Nabi? Ini Nabi saat teman ingsun iku zawajani ngrabiake abi ning ingsun. Ibnu akhihi ing anak dulure abi. Anak lanang dulure tepaken. Liar fa'a supaya ngangkat atau supaya ngilangake, supaya ilang bi kelawan sebab ingsun, ngilangake bi kelawan ingsun hasisatahu ing keelekane akhi. Kala ndika sapa rawi Ibnu Burdah, pajalan itu mandang sapa Nabi ala amra ing perkara ilaiha marang fatat. Faqala qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an ta'lama an-nisa an laisa ilal aba'i minal amri syai'un. Waqala sindi fi hasyatihi li Ibni Majah liyarfa'a bi ay yuzila anhu bi ingkahi iyahu khosisatahu dana atahu ay annahu khosisun farada yaj'alahu bi azizan wal khosis ad-dani wal khissah al khosasa al hala allati yakunu 'alaiha al khosis yuqalu rafa'a khosisahu idza fa'ala bihi fi'lan yakunu fihi rif'atan. Kata Jesu teman-teman
apa manut ingsun mengiyakan ingsun maing perkara sona akan nglakoni sapa abi bapak ingsun walakin aradtu tetapi ning ngarepake ingsun anta alama yen to ngerti sapa anisa pira-pira wadon an sak temene kelakuan kula saora ana iku ilal abai marang pira-pira bapak minal amri saking suci-suci apa syai'un minal amri saking perkara apa syai'un suci-suci. Rawang riwayat kuwi hadis sapa Ibnu Majah. Maqala sindi fi hasyatihi Ibnu Majah. Liarfa'abi maksudnya liarfa'abi ayin yuzila. Drapun yen to ngilangake anhu saking akhi biingkahi kelawan nikahi ingsun iyahu ing akhi ngilang-ilangke khosisatahu ing posisi eleke akhi. Dana atahu ay anahu sak temene akhi iku khosisun elek citrane faroda mongko ngarepake sapa khosis atau ibnu akhi aya ja'ala ento dadekake wa ibnu akhi bi sebab ingsun azizan ing kemuliaan wal khosisu adani wal khisatu wal khosasa iku al halatu utawa khosis adani wal khisatu wal khosasa iku al halatu keadaan alati kang yakunu ono alaiha ing atase khosasa apa al khosisu keelean iku lho kang diucapake apa rafaa ngangkat sapa man khosisatan khosisawe keeleane man ida fa'ala tatkala nglakoni sapa man bi kelawan khosis fi'lan perbuatan yakunu kang ana ku fi dalam fi'il apa rifatun ngangkat derajat apa rifatun ngangkat derajat iki jadi ini banyak apa ya hal ya yang terkait dengan hadis ini. Maksudnya apa wadulnya? Oh, wadulnya di bahasa Indonesia. Mengadunya seorang perempuan kepada Rasulullah atas nikah paksa yang dilakukan oleh ayahnya kepada dia. Tuh. Walaupun dia kemudian menyetujui itu, tapi dia ingin Rasulullah memberikan sikapnya bahwa perempuan itu seharusnya ditanyai pendapatnya, ditanya pendapatnya tentang orang yang akan tentang jodohnya, orang yang akan dijodohkan dengannya. Apalagi kasusnya ini adalah nikah paksa itu dilakukan demi untuk mengangkat derajat suami atau bukan calon suaminya ini, jadi anak saudara bapaknya, ponakannya, demi untuk mengangkat citra anak laki-laki yang jelek, citranya yang jelek ini untuk mengangkat itu, maka dinikahkan dengan anak perempuan yang baik-baik, yang citranya baik gitu. Tapi dengan cara dipaksa. Nah ini bukan yang diajarkan oleh Islam. Setiap orang itu berhak untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk anak perempuan berhak untuk menyampaikan, berhak untuk ditanya. Jika ini perjodohan, maka dia berhak untuk ditanya. Kalau pilihannya lebih baik, kalau di dalam tradisi kita kan makhoba manis takhoro wa manadima manis tasyara. Makhoba
Man istakhara wa man nadima man istasyara. Dalam tradisi kita ya istikharah dulu, musyawarah, tidak akan merugi orang yang beristikharah dan tidak akan getun menyesal orang yang mau bermusyawarah. Ini kan berarti menunjukkan Islam itu menghargai musyawarah dan memberikan hak kepada anak perempuan untuk menyatakan hatinya ditakoi. Ini apa ya, perkara yang harus dipahami secara adil oleh logika kita juga, bukan semata-mata hati. Misalnya terus kadung cinta kalau seseorang kadung temen bucin apa selera saiki kadung temen bucine ning seseorang terus membabi buta, itu juga bener gitu. Semata-mata membabi buta, kita sebagai anak perempuan ya gak gelem musyawarah, itu ya gak bener, paham ya? Jadi sekalipun kita perempuan, anak perempuan yang belum berjodoh itu memiliki hak untuk ditanya, tapi kita juga harus memberikan peluang musyawarah dengan orang yang menjodohkan, dengan orang tua kita, dengan siapa tuh ngono. Ya gak boleh semata-mata hakku kok, hak tapi semata-mata. Ya kayak gitu ya sama saja dengan orang tua kita yang juga punya hak gitu ya. Malah bisa semata-mata juga. Lah kalau kamu atau kita tidak mau disemata-matai, ini bahasa apa ini? Disemata-matai ya jangan mesemata-matai. Jangan mesemata-matai gitu, bodoh gitu. Bodoh-bodoh gue hak, orang tua juga punya berhak untuk didengarkan pendapatnya. Udah berpikirlah secara logis. Just mata-mata itu hakku terus gak mikir logis belas bareng itu pilihanmu terus gak sebanding belas karo pilihannya wong tuamu. Dalam hal segalanya, misalnya jamaliha wa nasabiha wa maliha fatwar bidatidin, gak usah apa-apa nih karo pilihannya wong tuamu, terus kamu semata-mata gitu. Kamu sendiri yang akan merasakan kelak kerugian demi kerugian itu kita sendiri. Paham ya? Nah, jadi jangan mentang-mentang ini hak saya, ini hak saya sebagai perempuan. Kayak saya bilang, ngaji ini ya gak boleh kemudian kita menjadi pribadi yang terus aneh gitu, beda. Semata-mata mengusung hak kita tanpa memperhatikan hak orang lain, tanpa mempertimbangkan sesuatu yang logis, yang lebih baik, yang mungkin juga datangnya dari orang di luar kita. Sangat mungkin juga datang dari orang tua kita, misalkan orang-orang di sekitar kita, guru-guru kita. Beliau-beliau itu terutama guru ya, beliau itu tidak mungkin memikirkan kepentingan pribadinya. Siapa kita? Nggak mungkin. Kepentingan apa beliau? Nggak punya kepentingan anak, bukan memaksakan misalnya koyo zaman Siti Nurbaya itu kan dinikahkan dengan orang yang wis gak imbang belas sembarang kali hanya untuk membayar hutang yang tidak bisa dibayar oleh orang tuanya. Ya begitulah harmonisasi yang diciptakan oleh Islam gitu ya. Walaupun setiap dari kita punya hak, tapi kita juga harus mempertimbangkan ya kewajiban kita kepada orang lain, termasuk kewajiban kita kepada orang tua untuk berkata baik, ya, untuk mengemukakan pendapat dengan baik, gitu. Ya, tidak menyakiti hati orang tua, itu juga harus dipertimbangkan. Misalnya, kalau gak cocoknya dengan pilihannya ya bermusyawarah dengan kalimat yang baik. Orang kok terus mlebu kamar dikunci sak minggu. Habis itu orang tuanya, ya wis terus no kata keimbangan bisa, rasa no. Jadi boleh
anak perempuan itu ditanya kesediaannya, kesetujuannya. Tapi sebagai anak perempuan, sampai juga harus mikir logis gitu. Kita juga harus mikir logis pilihan orang tua atau pilihan orang yang mencoba mengenalkan jodoh kita misalkan. Itu juga harus mikir logis. Api opo ora? Boleh kamu banding, ya boleh. Orang pengen dapat yang terbaik, ya enggak. Kamu kalau beli jilbab gitu, beli aksesori, milih-milih enggak? Nah jodoh kan milih ya. Padahal untuk selanjutnya libasul lakum wa antum libasul, itu jadi pakaianmu selamanya sepanjang hidupmu. Kamu enggak selektif. Terus pokoknya bucin jadi budaknya cinta. Pokoknya kok sudah enggak karo-karuan. Ya ini sih jenenge orang apa namanya, gak masuk akal, sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Jangan-jangan nanti kamu akan merugi sendiri dan sepanjang hidupmu nanti kamu akan seperti hidup di dalam penjara. Bukan hanya penjara ini, dia ada banyak hal yang dibutuhkan ilmu yang kuat itu saat kita memasuki mahligai rumah tangga. Jadi butuh apa namanya, butuh ilmu nih, ya ilmu sabar, ilmu saling mengalah, ilmu banyak, bukan hanya sekedar ilmu jima, bukan. Tapi ilmu mengharmoniskan atau melanggengkan kehidupan rumah tangga. Kemudian belum lagi nanti kehadiran anak-anak, ya ada saja masalahnya. Urip iku ya masalah kok. Hidup sendiri itu ya banyak masalah gitu. Tapi kan menjadi ibadah jika kita mengelola masalah itu dengan baik, menghadapi masalah itu dengan sabar, mengelola masalah itu dengan baik, akan menjadi ibadah semua. Dan itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perempuan ini walaupun menerima apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi dia hanya ingin menunjukkan kepada perempuan yang lain, an-nisa anta'alama an-nisa an laisa ilal aba minal amri syai'un. Hanya menunjukkan kepada perempuan yang lain bahwa Islam itu memberikan tuntunan agar anak perempuan itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu. Ini di masa Rasulullah sudah ada yang fatat dan pemudi yang berani matur ke Rasulullah tentang keadaan dirinya yang seperti ini. Nah, ini dibenarkan di dalam Islam. Boleh anak perempuan menyatakan pendapatnya atas siapa orang yang dipilihkan untuk dirinya. Itu boleh. Bukan terus semata-mata itu dipaksakan. Gak diajak musyawarah belas itu sih nggak pas. Ya, jadi diajak musyawarah, tapi juga sama-sama namanya memaksa itu bukan kemudian satu arah. Kita juga begitu, tidak ada salahnya mendengarkan juga pendapat orang lain, pendapat orang tua atas pilihannya. Kalau baik, mengapa tidak? Gitu ya. Apa tidak? Ini soal tuntunannya. Lihat semuanya, atau tanyakan keadaannya pada orang-orang yang mengetahui calon itu. Tapi pilihlah favorit, pilihlah yang memiliki agama yang lebih baik. Ya, karena itu akan mensakinahkan, jadi membuat ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga. Orang yang memiliki agama yang baik, pemahaman agama yang baik, nah, itu akan menenteramkan kehidupan rumah tangga itu. Saya kira ini kita lanjutkan di pertemuan besok ya, tentang tadi itu apa? Hak perempuan atas dirinya.
Kita lanjutkan pada hadis ke-35. Ini satu kisah ya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan yang matur kepada Kanjeng Nabi. Di perempuan pada masa itu tidak takut ya dan tidak malu bertanya kepada Rasulullah mengenai masalah rumah tangganya. Jadi ada hal yang menimpa di rumah tangganya, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah. Ini hanya salah satu contoh di antara sekian persoalan kehidupan, khususnya persoalan perempuan di masa Rasulullah yang sebagian dari mereka itu berani matur kepada Kanjeng Nabi harus bagaimana, meminta fatwa kepada Nabi jika menghadapi persoalan yang mereka anggap rumit, minta nasihat Nabi di rumah tangga mereka. Di hadis ini satu itu cermin bahwa perempuan di masa Rasulullah itu sudah juga tidak menganggap tabu gitu ya, persoalan rumah tangga, dan meminta atau mencari orang yang lebih alim, yang lebih mengerti, yang bisa memberikan fatwa atas persoalannya. Jadi sebenarnya kalau itu bukan hal yang tabu, kalau kemudian kita meminta nasihat, meminta fatwa kepada orang-orang yang lebih alim, lebih mengerti ilmunya, walaupun itu persoalan yang terkait dengan internal rumah tangga. Apalagi misalkan sampai terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, itu bukan hal yang tabu. Jangan menganggap itu hal yang tabu, terus berusaha ditutupi sendiri, pada akhirnya kemudian malah menjadi lebih parah lagi. Nah, tapi juga harus dimintakan fatwa, mintakan hukum kepada orang yang lebih mengerti. Jadi bukan asal lapor atau asal curhat, bukan, harus kepada yang lebih alim, dalam hal ini ulama, atau kalau sudah terkait dengan kekerasan fisik, itu dibicarakan, dimusyawarahkan, atau bahkan dalam kasus-kasus yang lebih berat itu menjadi tanggung jawab yang berwenang untuk menyelesaikan kasus ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit bin Qais, temene garwane Thabit bin Qais iku atat sowan sapa imra'atu Thabit bin Qais an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat nulimatur sapa imra'ah, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'atubu alaihi fi khuluqi wala dinin walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturidina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah, aqbil al-hadiqata wa talliqha tatliqatan. Rawahu al-Bukhari. Saya punya suami, orangnya itu soleh, tidak punya, menurut saya tidak ada celahnya, adik bagus akhlaknya, ma'atubu alaihi fi khuluqin wala dinin, bagus agamanya, tapi justru walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Tapi yang saya khawatirkan bukan suami saya, tapi saya.
saya. Nah, nanti ada keterangan. Ini memang kekhawatiran perempuan, dia tidak bisa menjalankan tugas dengan baik di rumah tangganya, dan itu akan memperparah atau kondisi rumah tangganya menjadi tidak kondusif, tidak baik. Faqalat ya Rasulullah, Thabit bin Qais utawi Thabit bin Qais iku ma'atubu ora nyelo, ora nyacat ingsun alaihi ngatasi Thabit bin Qais fi khuluqin ing dalam akhlak, wala dinin lan ora agama. Akhlake sae, agama inggih sae. Walakin ni sak temene ingsun, tetapi sak temene ingsun iku akrohu geding sapa ingsun al kufra ing kufur fil Islam ing dalam Islam. Tapi saya yang takut kufur. Mesti Nabi saya takut menjadi kufur karena apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Faqala nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aturidina ana to balekake sira alaihi balekake sapa sira waton alaihi ing atase Sabit hadikotahu ing mahar rupa kebone Sabit. Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbil rimo sira Sabit al hadikota ing kebon wa tallik lan nyeraino sapa sira Sabit tatlikotan ing talak. Nalak sapa sira tatlikotan kelawan nalak temenan. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi perempuan ini yang menyerah gitu ya, menyerah dalam mahlike rumah tangganya. Apa sebenarnya yang terjadi itu? Ka'annaha syarat ila anha qad tahmilha syiddata karahatiha. Jadi tapi dia maturnya ke Rasulullah, karo kula sae, tapi saya yang tidak baik. Ngaku deh saya yang kula sing mboten sae. Kula khawatir kufur gara-gara masalah niki. Iki kufron al asyir. Iku gak iso melaksanakan taksirul mar'ah. Arti tidak bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang istri dan ibu misalnya gitu. Ini memang dia mengakui kelemahan dia, dan yang dia mintakan dari Rasulullah itu fatwanya bagaimana, karena perempuan ini pun bukan kuat gitu, gak kuat dengan mahlike rumah tangganya. Walaupun dia tidak mencela suaminya, justru dia malah mengatakan suaminya niku sae, tapi kula sing mboten sae. Waqala sahibu Fathul Bari lan ngendika sapa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani fi sahibu Fathul Bari mengarang kitab Fathul Bari. Anna qaulaha sak temene ucapane imro'ah, rupane ucapan lakini akruhu al-kufra fil Islam. Jadi tadi dia mengatakan saya takut, saya benci kalau sampai kufur. Aika annaha kaya sak temene imro'ah iku asyarat paling isyarat sapa imro'ah ila annaha sak temene imro'ah iku qad tahmilu teman-teman nanggung sapa imro'ah syiddata karohat. Nanggung sapa imro'ah syiddata karohatiha ing sengite gedhinge imro'ah. Sengite gedhinge imro'ah lahu marang rajul atau lahu marang Sabit. Jadi dia tidak menceritakan detailnya seperti apa, tapi memberi isyarat bahwa perempuan ini sudah nggak kuat gitu, nggak kuat menanggung beban rumah tangganya, walaupun tidak menceritakan detailnya. Ala idharil kufri ing atase nglahiraken kekufuran. Lian fasikha drapun yen to rusak, supaya yen to ngrusak, dapun yen to ngrusak batalno sapa Sabit nikahaha ing nikahe imro'ah minhu saking Sabit. Wahya utawi imro'ah ku kanat ana sapa imro'ah ku ta'rifu ngerti sapa imro'ah
Anadzalika sak temene mungkon-mungkon idharul kufri ku haramun haram. Dia tahu bahwa menyatakan kekufuran itu haram hukumnya, tapi dia sampai menggunakan bahasa itu. Jadi gak pengen menceritakan eleke siapapun. Di bagusnya perempuan ini ku gampangane pengen cerai, no, karena beban yang dia alami dia tidak tahan, tapi dia tidak perlu menceritakan keburukan siapapun di rumah tangga. Ini yang patut kita kita pahami, yang patut kita apresiasi gitu ya. Jadi sebenarnya memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya sudah, tidak perlu harus masing-masing ngudal keeleane masing-masing, karena setiap orang pasti punya keburukan masing-masing. Nah, perempuan ini justru yang dia ceritakan keburukan dia, bukan keburukan suaminya. Lakin khosyah, tetapi khawatir sapa imro'ah antahmila ing yen to agawe nanggung sapa imro'ah ha ing imro'ah posiddatul budi, bangete amarah bendu, alal wuku ing atase tumiba fi dalam kafir. Mayah tamilu lan memper apaan turida yen to ngarepaken sapa imro'ah bil kufri kelawan kalimat kufur, kufron al asyiri ing ngingkari pernikahan. Idhuwa krono utawi kufron al asyir ku taksurul mar'ati, orang nglakoni ini wong wadon fi haqqi zauji ing dalem hak bojo. Ya haqqi zauji dalam hak bojo. Jadi dia mengakui dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia menelantarkan hak-hak suaminya. Atau kalau dimubadalakan, ya sama, suami mengakui dia tidak bisa memenuhi hak-hak istrinya, tidak bisa menjalankan kewajibannya. Dalam kasus ini di masa Rasulullah sudah pernah terjadi seperti itu. Terus yang bersangkutan meminta melereni, menghentikan pernikahannya, dan Rasulullah membolehkan. Ya, meskipun perceraian itu jalan yang paling tidak disukai ya dalam agama, tetapi dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi tertentu, nah itu diperbolehkan. Seperti ini yang terjadi di sini di kasus ini. Jadi pada hadis ini yang mengaku kepada Rasulullah itu perempuannya gak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Hak-hak suaminya dia terlantarkan, dia abaikan, sehingga dia khawatir akan menjadi kufur karena ya dia tidak bisa menjalani itu semua, gak mampu, gak kuat, terus menghadapi kehidupannya tidak kuat dan seterusnya. Detailnya tidak diceritakan di sini, tetapi ada penjelasan-penjelasan dari pengarang kitab Fathul Bari juga dijelaskan intine yo ngaku wae lek pancen gak iso, gak mampu. Itu ya. Sama juga beratnya tanggung jawab laki-laki kepada istrinya dan keluarganya. Jadi kan laki-laki itu punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Jadi kalau dia tidak bisa melakukan itu kepada anak dan istrinya,
ya jangan memaksa istrinya terus, misalnya memaksa istrinya untuk bekerja karena dia tidak bisa memenuhi kewajibannya misalkan, tidak boleh. Kalau kerelaan istri untuk membantu suaminya itu betul nopo, tapi tidak boleh memaksa istri karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kewajiban laki-laki menafkahi keluarganya. Jadi kalau di Indonesia fenomenanya perempuan banyak yang bekerja, ya, walaupun pilihan bekerja itu sebenarnya juga kalau mau arif gitu ya, kalau mau mengukur keselamatan perempuan itu sendiri ya, kalau bisa diseleksi gitu, mana yang itu selamat untuk dirinya, harga dirinya gitu, mana yang itu selamat untuk dirinya dan harga dirinya. Nah kalau di rumah tangga itu banyak laki-laki yang dengan alasan angel cari pekerjaan lalu menyerah, terus kemudian dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, terus memaksa istrinya untuk ikut bekerja misalkan. Nah ini kan berarti tidak melaksanakan kewajibannya. Sama sebaliknya juga begitu, misalkan yang terkait dengan menjaga rumah, menjaga lingkungan, kondusivitas keluarga itu menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Istri juga begitu, tapi kemudian dia tidak bisa menjalankan kewajiban itu, misalnya melayani suaminya padahal dia sudah dilayani oleh suaminya, sudah dinafkahi oleh suaminya, tapi istri tidak mau melayani suaminya. Ini kan yang terjadi pada hadis ini kan taksirul mar'ah fi haqqiz zauj. Jadi hanya zauj tidak dipenuhi oleh istrinya, itu juga akan menjadi ketidakharmonisan, akan terjadi ketidakharmonisan di rumah tangga itu. Nah itu boleh perempuan itu meminta meminta bercerai gitu ya. Ini soal sing agak sensitif ya. Jadi nanti khawatir kita belajar hadis ini gampang-gampang minta cerai, ini yang bahaya gitu. Ini bahayanya di situ. Kita tetap harus punya pedoman bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah ijtihad untuk bersama-sama membangun keharmonisan. Kudu ngono prinsipe. Jadi semua menikah atau tidak menikah podo-podo untuk masalah gitu. Kamu nggak nikah juga banyak masalah, banyak problem. Malah banyak dikejar sudah usianya tapi gak nikah-nikah, pacaran tok misalnya. Ya, ini dikejar banyak taklif, banyak tuntutan agama, dosa, kayak dosa malahan gitu. Jadi kalau bicara tentang problem ya manusia hidup itu pasti ono masalahnya. Jadi kita jangan kemudian mengambil satu kesimpulan untuk mudah-mudah mengajukan perceraian atau meminta bercerai hanya karena ada satu hadis kita temukan seperti ini. Tetap harus sama-sama menjunjung tinggi menikahi pernikahan itu sebagai satu sarana ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi yang mendesak gitu loh. Jadi Islam memberikan solusinya. Kalau laki-laki tidak bisa memenuhi kewajibannya, perempuan juga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, dan ini darurat sekali gitu, sampai hal-hal yang sangat prinsip misalnya, terus tidak kuat menjalani ini, betul-betul tidak kuat, bukannya tidak sabar ya, tapi gak kuat, sabar, tapi teman-teman gak kuat. Beda kalau gak sabar, kalau gampang gak sabar ya gampang putus asa dengan masalah-masalah yang menghampiri.
Nah ini Islam juga memberikan solusi, boleh, itu boleh menceraikan istri atau boleh si istri meminta bercerai, itu boleh dalam kondisi yang sangat mendesak, di mana kedua-duanya mengakui gak bisa menjalankan kewajibannya, tidak bisa menjalankan kewajibannya. Dia harus tetap memahami bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang kuat, yang mitsaqun ghalidho. Nah, maka melestarikan sebuah pernikahan itu tanggung jawab bersama, tanggung jawab laki-laki dan tanggung jawab perempuan, tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Babul musyarakah an-nisa musyarakatun nisa. Babu musyarakatun nisa fi ada'il ibadah al-jamaiyah. Nah, ini makin menarik ya. Karena masih ada kelompok-kelompok itu yang kelompok-kelompok dalam Islam atau orang-orang yang tidak memahami Islam dengan baik itu, yang melarang perempuan berjamaah ke masjid-masjid, sholat sunnah di masjid-masjid itu dengan mengawal beberapa hadis yang menyatakan perempuan masih lebih baik sholat di dalam biliknya dan seterusnya ya. Kita akan baca juga hadis lain, dan hadis-hadis ini juga sahih, bagaimana perempuan itu di zaman Rasulullah juga banyak yang menuju masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faruddu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faruddu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faruddu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.